1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata terakhir yang kita dengar adalah kata keuntungan, atau bahasa kata dasarnya adalah untung. Bicara mengenai untung, pasti ini akan lebih kena kepada dunia bisnis. Kalau orang berbisnis, yang dicari pasti untung dan bukan rugi. Tetapi yang menarik, Paulus tidak menghubungkan ini dengan sebuah bisnis. Paulus menghubungkan ini dengan satu kalimat, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus, mati itu untung. Saya mau menghibur keluarga di tempat ini bahwa bagi dunia kematian itu rugi. Kenapa rugi? Karena kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kenapa rugi? Karena kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Tapi mengapa Paulus menganggap bahwa kematian itu sesuatu yang menguntungkan? Saya mau coba bagi untuk kita. Begini Bapak Mama sekalian, saudara sekalian, saya ulangi lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya mau coba kita bedah 3 kata yang ada dalam Filipi 1 ayat 21. Pertama, kata yang muncul adalah hidup. Lalu kata kedua adalah Kristus. Lalu kata yang ketiga, keuntungan. Banyak orang suka potong kompas, mengambil ayat ini hanya dari kata terakhir, yaitu mati untung. Kalau mati itu untung, kata kunci mati adalah untung, maka kekristenan menjadi sia-sia. Kenapa saya bilang kekristenan mati sia-sia? Karena hanya berasar pada kata terakhir, mati untung. Kalau begitu, saya sudah bilang begini, saya selalu bilang kepada banyak orang, saya bilang begini, beda antara Indonesia dan luar negeri ada di sini. Apalagi, atau lebih tepat, beda luar negeri dengan kota Kupang. Kalau di luar negeri ada jembatan terpanjang namanya jembatan San Francisco. Satu jembatan yang terkenal karena panjangnya dan bagus dan indahnya. Bedanya di Kupang ada jembatan juga, tapi dalam jembatan itu bernama Liliba. Kalau di Francisco atau di San Francisco terkenal jembatannya karena sesuatu yang unik dan bagus. Di kota Kupang juga terkenal, namanya jembatan Liliba. Tapi saya bilang, bedanya di mana? Bedanya jembatan Liliba tanpa bunuh diri. Jadi terkenalnya jembatan Liliba itu negatif sekali, yaitu tempat bunuh diri. Nah, jembatan di San Francisco terkenal bukan tempat bunuh diri, tapi keindahan dan panjangnya. Maksud saya begini, dari pelajaran ini begini, tidak semua yang mati itu untung. Karena kalau semua yang mati untung, maka orang yang bunuh diri akan lebih untung. Karena itu saya meluruskan bahwa dalam ayat ini tidak ada hubungan dengan orang mati bunuh diri. Mati bunuh diri itu diambil haknya Tuhan. Dan kata Alkitab, orang yang bunuh diri tidak mendapatkan keuntungan, tapi kebinasaan. Maksud saya begini Bapak Mama sekalian, kata yang tadi saya pakai adalah 3. 1, hidup. Lalu 2, Kristus. Dan yang ketiga, untung. Kalau begitu, siapa yang untung yang dimaksudkan di sini? Apakah mereka semua yang mati? Maka kalau semua yang mati, kita tahu bahwa tidak semua orang percaya Tuhan Yesus. Padahal menurut Alkitab, hanya mereka yang percaya kepada Yesus yang bisa selamat. Kalau begitu, tidak semua orang yang mati itu untung. Saya mendefinisikan ada 2 hal. Kalau tadi saya bilang keuntungan itu selalu minimal ada 2 hal. 1, ada usaha. Orang mau untung, entah itu bisnis kecil, bisnis besar, harus ada usaha. Yang kedua, harus ada modal. Orang yang mau punya bisnis, katanya kalau punya modal besar, untungnya juga besar. Contoh, kalau kita juga jagung hanya beberapa puler, ada untung, tapi untungnya kecil. Mau supaya makin untung besar, kita harus menggunakan modal besar. Maksudnya begini, mati itu untung. Hubungan pertama dengan kata hidup. Artinya begini, saya menemukan bahwa mati bukan untung,
Tapi yang digunakan di sini adalah hidup yang bikin untung. Padahal kalau kita baca kelihatannya mati yang bikin untung. Karena dia bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati untung. Seolah-olah mati yang menguntungkan. Padahal tidak. Dasar orang untung itu bukan dia mati, tapi waktu dia hidup. Itu sebabnya dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus, lalu mati untung. Maksudnya begini, selama hidup, selama nafas masih ada dalam hidup kita, kita pergunakan baik-baik, hidup di dalam Tuhan, maka kita mati untung. Tapi kalau kita sumati baru kita mau hidup dalam Kristus, itu tidak untung. Contoh begini Bapak Mama. Saya mau kasih contoh begini Bapak Mama. Dalam kekristenan sejati, maaf, kita tidak mengenal apa yang disebut dengan doa untuk orang mati. Kan, maaf, kita orang Indonesia, walaupun ini negara yang kita hormat, tapi dari sisi Alkitab kita tidak bisa terima. Contoh, kita pun doa begini, ada orang bilang begini, biar dia papa mati, kok papa lebih dahulu jadi pendoa syafaat di sana, di sorga. Tidak ada catatan yang mengatakan bahwa kalau orang mati dia jadi pendoa syafaat. Kita harus luruskan ini dulu. Jadi dia bilang, kalau engkau selama engkau hidup baik-baik, yaitu hidup untuk Kristus, mati untuk. Kalau begitu kesimpulan saya bahwa hidup ini yang harus kita jalani dengan baik. Kalau sudah mati tidak ada hitungan untuk bisa untung lagi. Untuk bisa untung, selama hidup ini kita bikin apa ini hidup? Kalau ini hidup kita pakai, selalu saya bilang kalau kita pakai untuk dosa, maka jangan harap waktu kita mati kita untung. Jadi kita pun hidup yang sekarang masih tarik nafas, ini yang kita berjuang supaya kita pun hidup benar-benar sesuai maunya Kristus. Jadi sumati tidak ada lagi kesempatan untuk kita ambil untung. Bapak Mama sekalian, pertama saya mau luruskan tadi bahwa tidak ada lagi kehidupan atau kesempatan untuk hidup setelah mati. Jadi kalau Bapak Mama dengan kita semua mau supaya kita nanti hidup di sorga rumah Bapa, prosesnya waktu kita hidup. Sumati tidak bisa bilang begini. Ya, ada kepercayaan yang bilang kalau orang tua sumati, anak-anak berdoa syafaat supaya dia pun amal diterima di sana. Tidak bisa. Alkitab bilang selama hidup ini kita buat amal. Sumati sekian. Tuhan bilang stop. Tidak ada lagi perhitungan untung dan rugi. Jadi selama hidup inilah kita diberi kesempatan seluas-luas untuk perbaiki hidup, perbaiki diri, supaya kalau kita mati, kita untung. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi di gereja di mana saya melayani, kebetulan keluarga Sinde Eloy, anak-anak Bu Mes dengan Ibu Aplonia punya anak ini melayani bantu saya di gereja di mana saya mengembalakan. Dan sejak dari tahun lalu ketika Intan libur ke Kupang, saya suka panggil dia dan saya bisik-bisik dengan dia. Saya bilang, Intan, nanti kalau lulus, ini pulang Kupang kau melayani di Bapak sih. Dan dia jawab dengan kepolosan anak kecilnya itu, iya Bapak beta mau, dengan wajah sukacita. Dan kemarin dalam masa-masa sakit saya masih bisik kata yang sama, Irma, Intan, Bapak tunggu supaya Intan bisa melayani. Iya Bapak. Jadi kemarin saya masih dengar salah satu kakak menangis, Intan lu janji lu mau main tamborin. Jadi itu yang dimaksud, bahwa sebelum mati kita buat apa dulu untuk Tuhan, maka ketika kita mati kita pasti untung. Amin. Jadi Bapak Mama, sekali lagi saya pinjam kesaksian cerita dari Mama Apolonia dengan dia pun kakak-kakak, bahwa selama dia sakit dia hanya mau memuji Tuhan. Ini yang disebut masih hidup ingat Tuhan. Jadi kalau sumati baru kita mau ingat Tuhan, terlambat. Dia kasih kesempatan untuk kita ambil untung itu waktu kita masih hidup. Setelah kita mati, tidak lagi ada kesempatan kita ambil keuntungan. Amin.
Jadi Bapak Mama yang diberkati Tuhan, tidak ada orang yang sempurna. Pendeta juga tidak sempurna. Apalagi kita jemaat. Maksud saya adalah setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya perilaku jahat. Tapi sadar-sadarlah bahwa kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita hidup, hiduplah untuk menyenangkan Tuhan. Hiduplah untuk Tuhan. Maka kalau mati dia bilang, kita pasti untung. Yang kedua kata yang muncul adalah Kristus. Paulus menekankan siapa yang untung waktu dia mati, yaitu mereka yang hidup karena Kristus. Alasan kenapa Kristus menjadi pokok utama orang bisa untung. Satu, karena Kristus adalah juru selamat, satu-satunya juru selamat di dunia ini. Kalau kita orang percaya pasti tahu itu. Yohanes 3:16 kita tahu semua itu ayat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya? Apa maksud keuntungan di dalam Filipi ayat 21? Satu, keuntungannya adalah kalau kita punya Kristus, dia bilang, kalau kamu percaya, kamu tidak binasa, tapi kamu memperoleh hidup yang kekal. Jadi, untung dan rugi, kalau rugi itu berhubungan dengan kebinasaan, maka kata untung ini berhubungan dengan hidup yang kekal. Jadi kalau ada orang mau hidup kekal, lalu dia jual Yesus dan dia tinggalkan Yesus, itu sebuah mimpi buruk di dalam hidup. Nah, makanya di gereja saya selalu bilang di anak-anak kaum muda, ingat ya, nama Mince di gereja, lahir nama Mince, lahir nama siapa? Martina, lahir nama siapa lagi? Nama-nama Kristen, Elizabeth, harus mati jadi Elizabeth. Jangan mati nama sudah Siti Badriah. Karena Alkitab bilang, Yohanes 3:16, kalau kau percaya, keuntungan itu berhubungan dengan hidup kekal. Kalau kau tidak percaya, rugi itu berhubungan dengan kebinasaan. Ada dia bilang, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, orang yang hidupnya, selama dia hidup, dia utamakan Yesus, dia taruh Yesus nomor satu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati, dia untung karena dia tidak binasa, tapi dia hidup kekal. Yang kedua, di dalam ayat yang Yohanes 14 ayat 6 dia bilang begini, tentu kita sudah hafal ayat ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kata untung ini berhubungan dengan apa lagi? Kata untung ini tidak berhubungan dengan maaf, berapa kaya kita waktu kita mati, berapa hebat kita, berapa pangkat besarnya kita. Tapi keuntungan ini berhubungan dengan ayat ini, yaitu aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan, kepastian memiliki keselamatan sekaligus kepastian surga. Jadi kalau ada orang bilang dia pasti yakin ke surga, tapi jalannya salah, maka surga itu mimpi. Kita bersyukur ya, kalau kita punya Tuhan Yesus yang bilang, aku jalan kebenaran hidup, tidak ada orang bisa pulang pi Bapa. Bapa itu di mana? Di surga. Jadi keuntungan ini bermaksud begini. Kalau di luar kita rugi karena surga itu hanya mimpi, surga itu hanya hayalan. Tapi di dalam kekristenan, surga itu keuntungan, atau keuntungan itu adalah surga yang pasti. Makanya, maaf, ketika ada keyakinan lain yang mengatakan, apakah kamu yakin kamu selamat? Mereka selalu menggunakan kata ini, insya Allah. Tapi bagi kita tidak. Kita meyakini karena Tuhan yang berkata, aku jalan kebenaran hidup. Pasti ke rumah Bapa di surga. Ada amin. Dan yang kedua dia bilang begini, orang tidak bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Artinya keuntungan kedua, kita punya jalan. Manusia sejak mati atau sejak jatuh dalam dosa, itu Adam dan Hawa, Alkitab bilang putus itu jalan. Jalan yang
Tuhan bikin pertama antara Adam dan Hawa, Adam dan Tuhan itu manis, jalannya baik. Bahkan sampai terlalu baik, Tuhan bikin semua ada. Mau makan apa saja Adam bisa makan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, Alkitab bilang putus jalan antara Adam dan Tuhan. Tapi waktu Yesus mati, dia bikin itu jalan kembali pulih. Dia itu bikin itu jalan yang putus beribu-ribu tahun oleh Adam, dia bikin kembali jalan itu ada lagi. Saya ingat tahun lalu ya, kita kalau istri saya ini kan rumahnya di Kapan. Kami tidak bisa pergi karena ada salah satu jalan di daerah mana tuh yang putus itu, di Takari ya, yang sempat heboh. Itu jalan hanya satu, bikin putus saja. Kita tidak bisa pergi ke mertua juga tidak bisa datang ke kita. Itu baru satu jalan saja. Nah, ini jalan yang sebenarnya bisa dibangun oleh pemerintah dalam waktu singkat. Tapi toh harus butuh waktu untuk bisa bikin jalan. Tapi Tuhan Yesus hebat. Jalan yang putus untuk orang bisa pergi ke surga, dia bangun hanya cukup dengan mati di atas kayu salib. Saya bersyukur bahwa Intan hidup di dalam Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, dan dia mati dalam Tuhan Yesus. Intan ini untung. Kalau kita aplikasikan ini ayat, malam ini Intan su hidup untuk Tuhan, dia su mati tapi dia diberi satu label, dia untung. Kalau begitu saya selalu bilang begini, malam ini saya tidak ajak untuk kita tertawa. Saya juga tidak ajak untuk kita lama dalam kesedihan. Tapi saya coba ajak begini, kalau ada satu saja Kakak Novi misalnya bikin bisnis lalu untung, lalu kasih tahu keluarga Moi, keluarga Sileloy, Bapak Mama Tooti, beta usaha, beta pemberkat dapat untung besar. Kira-kira keluarga ini menangis atau ketawa? Pasti semua happy, bahagia. Kalau kita baca ayat ini, dia tidak bilang ketong yang hidup ini yang untung, tapi maksudnya dia yang mati, tapi waktu dia hidup untuk Tuhan, dia untung. Jadi malam ini kalau saya aplikasikan ini ayat, yang paling untung adalah Intan. Dan saya mau ajak, kalau Intan untung, masihkah kita lama dalam kesedihan? Kakak Novi, Irma, Desti, Wasti, Mama, Bapak, dan keluarga. Malam ini kita untung. Si Intan memberi kita keuntungan karena Intan hidup di dalam Tuhan. Ada amin. Papa Mama, saya senang dengan Ibu Aplonia. Dalam keadaan ini anak sakit, anak ini selalu dibawa dalam kebaktian. Saya pikir kan bisa saja doa dari rumah kan. Orang sekarang ini sakit sedikit, saya alasannya banyak sekali untuk tidak datang pada Tuhan. Tapi Intan ini beda. Dia duduk, dia dengar firman Tuhan sampai selesai. Dan nanti kalau sudah selesai baru dia minta dia pun mama kok pangkusan dia. Tetapi selama dia berbakti, dia duduk tenang di situ. Ya, lepas daripada Intan manusia biasa yang pasti juga mengecewakan kakak adik. Tapi saya melihat dalam beberapa kali kebaktian dia duduk tenang. Dan terakhir, ya saya pas mau pulang, saya kasih dia uang gula-gula sedikit. Dan saya masih ingat dia pun kata terakhir untuk saya di kebaktian minggu tanggal berapa kemarin Kakak Novi? Yang minggu kemarin, minggu 21. Waktu mamanya gendong, dia kebetulan balik belakang dan dia berhadapan dengan saya. Lalu ketika saya kasih dia berkat, tidak banyak tapi dia bilang gini, terima kasih Bagem. Bagem itu di sila kami Bapak Gembala. Hati saya sedih. Saya sudah bilang ke Ibu Aplonia, sebenarnya dari situ saya sudah lihat ada tanda-tanda di mana dia akan pulang. Tapi saya tidak mungkin kasih tahu keluarga. Hanya suara itu akan terus ingat di telinga saya. Itu sebabnya waktu meninggal di Facebook pertama yang saya tulis adalah kata terakhir yang saya dengar adalah Bagem, terima kasih. Dan saya percaya Bapa di surga itu seperti saya, bahkan lebih lagi. Dia sedang mendengar kata dari Intan, Bapa di surga, terima kasih karena suka kasih beta hidup dan sudah kasih beta pulang ke pangkuan Bapa di surga. Ada amin. Saya sedih, saya susah, tetapi saya percaya kita lebih susah lagi keluarga.
Tapi saya mau ajak kita sedikit mempersempit kesedihan itu dengan berkat. Malam ini keluarga besar Sileloy, keluarga besar Moi dan rumpun keluarga di dalamnya, kita untung besar. Kita tidak rugi besar, kita untung besar. Pertama, karena dia pulang, bukan pulang ke tempat yang tersesat. Dia pulang pasti ke rumah Bapa di sorga, di mana nanti kita juga akan pergi ke sana. Jadi tadi malam saya bilang, tak usah sedih lama-lama, kan kita hanya menunggu waktu untuk kita ketemu di sana. Kebetulan anak saya ada kuliah di Jawa, dan setiap tahun saya sedih karena dia jauh dari saya tidak bisa lihat di wajah. Tapi setiap Desember saya punya keyakinan saya akan lihat dia punya wajah. Demikian, hari ini Intan lebih dahulu saja kebetulan ke sorga. Tapi nanti, kelak kita juga akan pulang, dan saya percaya di sana bukan hanya kita lihat dia 1-2 hari, kita akan lihat dia selama lagi. Tuhan memberkati, tetap kuat di dalam Tuhan Bu Mes, Bu Afronia dan anak-anak. Tidak ada orang yang meminta kematian. Tapi kalau Tuhan izinkan, selalu kita berkata, pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa indah. Tuhan berkati, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.